Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pertama, ada saya Munadia Fatma, Muhammad Zayanor, dan Ritnatun Najah. Di sini kami akan membahas tentang konstitusi. Yang pertama ada pengertian konstitusi, nilai konstitusi, dan yang ketiga ada pembagian konstitusi. Pertama, pengertian konstitusi. Menurut KCWR, konstitusi yaitu semuanya sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Nilai konstitusi. Yang pertama, ada normatif yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua, nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Yang ketiga, semantik yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Selanjutnya, pembagian konstitusi atau hukum dasar. Terbagi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara atau aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Hukum dasar tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh, hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Contoh hukum dasar tertulis, yaitu ada undang-undang, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PP atau Peraturan Pemerintahan, dan KUH-PDT Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dasar tertulis biasanya disebut Undang-Undang Dasar. Pada umumnya lebih kuat atau mengikat daripada hukum dasar tidak tertulis, merupakan sumber dan norma hukum di bawahnya. Hukum dasar tidak tertulis disebut konveksi ketatanegaraan. Sifat konveksi itu kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD, diterima oleh seluruh rakyat sebagai pelengkap UUD untuk mengisi kekosongan hukum. Sifat konstitusi ada fleksibel dan rigid. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Konstitusi rigid adalah konstitusi yang memerlukan metode atau proses khusus seperti sidang istimewa atau konvensi untuk melakukan perubahan atau amandemen ditinjau dari sudut pandang cara mengubah UUD 1945, maka UUD 1945 termasuk konstitusi rigid. Yang kedua, sifat konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan sebagai konstitusi tertulis jika ditulis dalam suatu naskah, sedangkan dinyatakan tidak tertulis yakni jika konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah, melainkan dalam suatu konvensi atau undang-undang biasa yang menerapkan konstitusi tidak tertulis. Ini contohnya adalah negara Inggris. Terima kasih.